seorang diri dengan suami, dengan anak saya, tanpa mengenal siapapun di sini. Tuh, itu mungkin latar belakang saya, Mister Nyonya. Jadi saya simpulkan ternyata beliau seorang Siti Hamidah tersebut, beliau mengalami beberapa problem ya, dan kemudian problem itu beliau harus mengeluarkan beberapa finansial untuk mengembalikan mungkin untuk kepada member-membernya yang dulu di bisnis yang dulu, sehingga sekarang bertanggung jawab atas mereka. Gitu. Kemudian apakah ada sesuatu yang ibu kehilangan sesuatu tersebut, apakah berupa kendaraan atau rumah atau seperti apa gitu untuk menutupi semuanya gitu, atau dengan apa caranya? Iya, itu untuk menutupi itu karena saya harus bertanggung jawab juga kepada mereka. Jadi saya memutuskan dengan suami saya untuk menjual rumah dan sisanya saya untuk usaha. Saya buka usaha makanan di sini, buka warung makanan. Dan bagaimana perkembangan maknanya seperti apa untuk sekarang? Untuk gaji dari suami saya sampai saat ini saya tidak merasakannya lagi karena udah banyak kepotong dengan cicilan-cicilan ya. Jadi alhamdulillah ada seseorang yang memperkenalkan saya dengan bisnis ini, dengan Fitub. Awalnya saya tidak percaya, awalnya saya ragu, apakah ini benar, apakah ini benar-benar yang dikatakan orang itu penipuan atau apalah. Tapi dari situ saya tidak berhenti. Saya terus mempelajarinya, saya terus menggali, saya terus belajar apa itu yang namanya Fitub, perusahaannya seperti apa, dan akhirnya saya yakin, begitu yakin dengan seyakin-yakinnya, dan saya ambil keputusan untuk bergabung di Fitub. Tetapi waktu itu suami saya belum mengizinkan karena mungkin sudah trauma dengan bisnis saya sebelumnya. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya berpikir di awal bahwa ini adalah peluang yang besar untuk saya. Mudah-mudahan di sini saya bisa menggantikan semuanya yang kemarin sempat hilang. Amin. Saya berpikiran sebelumnya saya punya perusahaan yang besar, saya akan mendirikan pabrik yang besar yang di dalamnya banyak orang-orang, banyak karyawan, banyak staf-staf, dan saya adalah pemiliknya. Dan itu selalu tiap hari saya pikirkan gitu sampai saya dibilang seperti orang gila mungkin ya sama suami saya, sama anak saya, karena terlalu berhayal, terlalu kalau orang bilang. Terlalu berhayal mengikuti ya. Iya, tapi ternyata dari situ saya mengajak saya hanya mengajak beberapa teman-teman saya, dan akhirnya hayalan atau impian itu bukan hayalannya karena ada jalannya. Impian saya mulai sedikit itu mulai kelihatan. Oh, inilah yang dinamakan pikiran adalah doa. Jadi kita berpikir yang
bagus-bagus, kita berpikir yang baik-baik, dan hasilnya juga akan mengikuti sesuai dengan pemikiran kita. Gitu. Wah, luar biasa filosofinya, luar biasa. Kita doakan semoga semua bisa tercapai ya Bu. Tapi oke, selanjutnya ngomong-ngomong sekarang sudah di peringkat apa Bu? Untuk seorang Siti Hamidah sekarang? Peringkat, saya sebelumnya tidak merasakan dulu peringkat bronze ya. Jadi saya langsung ke silver kebetulan ya, karena waktu itu saya masih kurang referralnya, tetapi exposure saya terus bertambah. Nah, jadi saya langsung ke silver. Nah, dari silver saya terus mengejar goal. Jadi yang ada di otak saya adalah goal, goal, dan goal. Nah, udah sampai di goal, ternyata saya agak sedikit nyaman, ya. Nah, jadi saya agak sedikit terlambat untuk ke platinum, tetapi saya terus berjuang. Makanya saya sarankan ke teman-teman, berpikirlah langsung ke diamond, jangan ke gold dulu, ya, supaya cepat diamond ya. Jangan kayak saya mikirnya gold, udah di gold nyaman, susah untuk ke platinum lagi gitu kan, karena sudah ya cita-citanya di gold dulu. Nanti di gold saya mau insya Allah mau bayar utang dulu, punya rencana begitulah ya, menutupi itu ya. Akhirnya ya inilah, tapi insya Allah bulan ini mudah-mudahan saya nyampe ke platinum. Amin, semoga secepatnya menuju platinum agar semua problem yang Ibu seorang Siti Hamidah itu semuanya terwujud, kemudian problemnya beres ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara orang Siti Hamidah dikarenakan sekarang sudah gold, artinya sudah berpotensi berpenghasilan minimal ratusan juta sampai puluhan juta. Bagaimana cara menyampaikan bisnis film kepada teman-teman Ibu? Itu seperti apa? Cara menyampaikan, saya simpel banget cara menyampaikannya. Saya ibaratkan saya mau masuk ke dalam rumah, saya bukakan dulu pintunya, baru saya bisa masuk. Nah, begitu juga saya menawarkan VTube ke teman saya, bukakan dulu pemikirannya. Kita cari tahu dulu apa kebutuhannya, apa keinginannya, baru bisa masuk. Jadi jangan sampai kita memaksakan ini loh VTube dari A sampai Z semuanya dimasukin, lama-lama kadang muntah orang ya, mumet. Apa sih kok ribet amat ya gitu. Apa sih kok aduh panjang kali lebar, nggak ngerti lah. Makanya di sini juga kita perlu ya belajar yang namanya membaca karakter orang. Jadi ini karakternya gimana, kita harus menghadapi ini gimana, menghadapi si B gimana, tidak sama. Ya, itu mungkin. Jadi ya itu saya simpel aja. Ayo misalkan ya, contoh daripada main handphone nggak jelas, main game atau apa, mendingan handphonenya buat nonton gitu. Nonton sehari cuma 5 menit, nggak nyampe butuh berapa jam, tapi dapat uang. Itu salah satu contohnya ya. Wah, luar biasa. Jadi Ibu harus mengenal dulu, mungkin saya baca adalah mengenal karakter seseorang, sampai mana kita bisa menjelaskan kepada mereka, apakah kita langsung atau step by step itu nanti tergantung orangnya. Tapi yang pasti harus mengetuk pintu dulu sebelum lebih lanjut Ibu duduk di ruang tamu, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi itu betul. Kita perlu step by step untuk bagaimana menyampaikan kepada mereka sehingga mereka mengerti. Itu yang saya ambil kesimpulan. Kemudian apa perubahan yang Ibu rasakan sekarang seorang Siti Hamidah? Perubahan apa yang dirasakan untuk saat ini di posisi untuk di gold sekarang? Perubahan untuk saya jelas banyak sekali ya. Setelah saya mengenal VTube yang awalnya saya adalah bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa ya, tapi alhamdulillah sekarang saya
bisa menjadi seorang yang dibilang apa, kalau kata muridnya ini adalah guru, tapi saya juga tetap aja masih banyak belajar ya. Dan tentunya perubahan finansial ya buat saya yang sangat sangat merubah kehidupan saya. Yang awalnya saya cerita sedikit ya. Ya boleh. Sebelumnya saya jualan yang hanya 1-2 pembelinya, yang saya harus pindah cari tempat lagi. Mungkin di sini sepi, saya cari tempat lagi, saya sewa lagi, saya biaya lagi, kepanasan, kehujanan karena di tempat yang satunya lagi tidak punya kios, hanya di pinggir jalan. Balik lagi ke tempat yang di sini, dan ini juga kebetulan saya sewa. Saya belum bisa keganti lagi rumah saya yang dijual. Dari situ saya terus fokus di VTube, meskipun suami saya awalnya tidak mengizinkan karena ya itu yang saya bilang tadi, sudah trauma. Tapi saya yakin, saya terus dan terus, yang akhirnya suatu hari ada sejumlah uang yang masuk ke rekening saya, ya. Dan dari situ suami saya bertanya, loh kok ada uangnya? Dari situ ada lagi dan ada lagi. Saya juga tidak percaya awalnya. Dan akhirnya suami saya juga ikut membantu, malah mengajak, ayo ke teman, tolong jelaskan itu, ngajakin ngantar saya kemana. Jadi ikut membantu ya. Tadi awalnya mungkin tidak setuju dan tidak mendukung, tapi setelah mempunyai penghasilan, akhirnya suami ikut juga dalam proses untuk prospek, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang belum ikut, dan akhirnya mereka ikut. Luar biasa. Iya, alhamdulillah sekali. Saya doa semoga semuanya lancar, dan kemudian problem-problem yang dirasakan semoga di dalam VTube bisa menjadi lebih baik, dan semoga rumahnya itu bisa tergantikan di VTube minimalnya tahun depan. Saya doakan. Kita semua VTuber Indonesia di sini mendoakan Ibu semua. Sekarang arti VTube untuk seorang Siti Hamidah, apa itu arti VTube? Arti VTube buat saya itu ibarat nafas buat saya ya. Jadi tanpa VTube saya nggak bisa nafas itu ya, karena untuk saat ini emang benar-benar saya viewer dari VTube semuanya, sampai segalanya, makan, bayar cicilan mobil yang kemarin sempat bolong-bolong dan digade juga itu kendaraan saya sampai segitunya. Dan sekarang mudah-mudahan insya Allah besok bisa saya miliki lagi. Dan ya arti VTube itu buat saya adalah bisa merubah kehidupan saya, bisa merubah diri saya juga menjadi seorang yang lebih sabar lagi mungkin ya, karena awalnya adalah saya seorang yang bisa dibilang egois, bisa dibilang ya pengen menang sendiri, yang paling pengen didengar, nggak peduli orang lain nggak suka. Tapi
di sini saya benar-benar belajar bahwa saya itu harus menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang paling saya sangat-sangat mahal nilainya. Belajar menjadi seorang pemimpin. Oh, by the way, pemimpin dari berapa member untuk sekarang? Member. Awalnya saya hanya mengajak 26 orang. Okay. Tapi dari 26 orang itu hanya ada 6 orang yang aktif. Dan dari 6 orang itu ternyata sekarang melahirkan hampir 6.000 member. Wow, 6.000 member, luar biasa. Seorang ibu rumah tangga Siti Hamidah bisa mencetus sampai 6.000 member, dan itu sebuah kebanggaan ya. Karena banyak kita mungkin semakin banyak teman di dalamnya. Alhamdulillah, iya. Nah, sekarang untuk impian sendiri, impian terbesar dalam seorang Siti Hamidah, dalam kehidupan Ibu Siti Hamidah itu apa mimpi terbesar untuk saat ini dan untuk kedepannya? Mimpi terbesar buat saya adalah saya ingin membahagiakan tim saya. Saya ingin mensukseskan khususnya tim saya. Jadi setiap ada member saya yang naik peringkat, saya selalu terharu, senang, bercampur, bahagia, dan seperti nano-nano lah rasanya pokoknya. Saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibarat apa, seorang guru atau seorang orang tua yang berhasil membesarkan anaknya yang bisa sampai menjadi seorang yang berguna, atau menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang sarjana, pokoknya rasanya lebih dari itu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi mimpi saya adalah ingin mensukseskan semua member-member saya. Semoga tercapai atas semua mimpinya, atas semua harapannya. Berarti yang saya simpulkan adalah seorang Siti Hamidah itu tidak ingin sukses sendirian. Seorang Siti Hamidah itu ingin sekali untuk timnya di bawahnya itu ikut merasakan kesuksesan apa yang seorang Siti Hamidah rasakan. Jadi walaupun isi sebagai rumah tangga, tapi beliau sangat peduli terhadap member-member. Mungkin ada beberapa member yang sangat berterima kasih, seperti apa itu mereka mengungkapkan terima kasih kepada seorang Siti Hamidah. Apakah ada kisah-kisah tertentu sampai Ibu seorang Siti Hamidah terharu? Banyak ya. Kadang saya karena jauh begitu naik di posisi goal, saya benar-benar pengen memeluk dia. Saya benar-benar ingin mendekatnya, benar-benar ingin terbang ke tempatnya. Dan beliau juga sama, katanya, "Ibu, saya pengen meluk ibu, saya begini karena ibu." Jadi benar-benar terharu. Dan satu lagi ada juga yang berkata, "Ibu, saya seorang pembangkang ya, saya seorang yang paling nakal, tapi saya akhirnya bisa juga sampai di posisi yang sekarang ini, bisa naik peringkat karena orang itu juga berpikiran untuk awalnya untuk mundur, berpikiran untuk ya itulah perjuangannya, itulah proses yang sangat luar biasa untuk meyakinkan dan membina tim. Jadi sangat luar biasa sekali pokoknya. Luar biasa, sangat mengharukan ya. Jadi yang Ibu rasakan adalah
sebuah kesuksesan yang didapatkan dari tidak hanya dari diri sendiri tapi yang di bawah pun ikut merasakan, sehingga terjadi chemistry yang sangat luar biasa dan membuat Siti Hamidah dengan tim itu serasa semakin dekat walaupun jauh tapi dekat di hati, mungkinnya seperti itu. Nah, Iya, betul. di pertanyaan terakhir untuk saya ajukan kepada seorang Siti Hamidah adalah bagaimana, tadi kan punya impian besar adalah mungkin sekalian memberikan wejangan kepada kita bagaimana rencana seorang Siti Hamidah mewujudkan semua cita-cita bersama tim, kemudian apakah ada tips and trick, dan kemudian quotation, mungkin ada wejangan tertentu untuk kami semua VTubers di Indonesia supaya kita bisa belajar dari seorang Siti Hamidah. Untuk saya, untuk semua tim saya, jadi janganlah takut untuk melakukan hal yang berbeda ya, karena banyakkan orang maunya ngikutin banyak orang ini loh yang pada umumnya ini, itu adalah mustahil, itu adalah impossible ya. Nah, janganlah takut untuk melakukan yang dibilang orang itu adalah mustahil. Teruslah berjuang kalau sudah yakin ya. Jadi yang kedua juga itu jadikanlah setiap tolakan atau setiap nyinyiran itu menjadi semangat, menjadi bahan bakar semangat kita. Jangan jadikan itu adalah menjadi down, tapi buatlah itu bahan bakar yang bisa kita untuk sampai ke tujuan. Karena saya itu awalnya seperti itu. Setiap, bukan dari orang lain ya, dari tantangan saya dari suami saya sendiri yang awalnya tidak mengizinkan, juga dari saudara-saudara saya, dari ibu saya, kakak saya juga sama. Nah, itu dijadikan bahan bakar untuk saya. Jadikan tambah bersemangat. Jadikan, jadi saya serasa terdorong. Nih, jalan. Buktikan sama mereka itu. Jadi jangan mudah menyerah. Oke, jadi diambil kesimpulan pertama adalah jangan takut untuk menjadi seorang yang berbeda dan jangan menyerah. Karena di balik semua apa yang kita lakukan itu semua akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, dan sekarang sudah dirasakan oleh seorang Siti Hamidah yang bisa dan mampu untuk membereskan problem-problemnya secara finansial bersama suami yang akhirnya sekarang menyetujui dan mensupport semua tentang VTub itu sendiri bersama suami, seorang Siti Hamidah dengan suami dan sebuah keluarga dan tim-tim. Dan semoga semuanya impiannya bisa tercapai, kemudian tim-timnya pun ikut semuanya jadi diamond. Jadi ke semua member Ibu di bawahnya 6.000 semuanya itu bisa menjadi member. Sehingga Ibu semuanya bisa tercapai impian-impiannya. Semoga tahun depan kita doakan seorang Siti Hamidah akan membeli rumah dan akan membuktikan bahwa di bisnis VTub ini bisa menghasilkan dan bisa mengembalikan segala sesuatu yang hilang dan menjadi lebih baik ya. Mungkin sekian untuk live malam ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kisah harunya, segala sesuatu campur yang ada di Siti Hamidah itu sangat kita apresiasi dengan sangat tinggi, dan semoga semua apa yang diharapkan tercapai dengan cepat, secepatnya ya, as soon as possible di tahun ini, kemudian bisa platinum atau di diamond ya. Amin, kita doakan. Mungkin sekian dari kita untuk VTub untuk di live malam ini, dan jangan lupa teman-teman yang ingin menyaksikan tayang lebih lanjut, ada rekamannya di channel YouTube kita di My Future Business School, ya, kemudian ada juga di Facebook dan di Instagram. Itu tinggal klik saja teman-teman untuk mengakses ke dalamnya, tinggal klik My Future Business School ya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat semua tayangan dan edukasi, dan teman-teman di situ bisa belajar lebih banyak agar menjadi sukses seperti apa. Nah, silahkan teman-teman untuk masuk ke channelnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Itu silahkan untuk teman-teman ikut berpartisipasi dan mendukung VTub
atau perusahaan kita di By Future Business School untuk sebuah komunitas atau asetnya, dan kemudian si Fitup itu sendiri. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Ibu Siti Hamidah, kemudian terima kasih untuk Pak Adi DS sebelumnya yang sudah menjelaskan. Semoga semuanya kita akan menjadi diamond ya. Jangan pernah menyerah, apa yang Ibu Siti Hamidah katakan. Jangan menyerah dan jangan pernah malu atau kita menjadi berbeda itu harus kita pertahankan. Karena di balik semua itu, perjuangan kita akan terbayarkan dengan hasil yang sangat luar biasa. Kalau dari saya, bekerjalah 2-3 kali lebih daripada kompetitor kita agar bisa menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Saya Mr. Nyonyo undur diri, kemudian Siti Hamidah, terima kasih atas apresiasi untuk malam ini dan partisipasinya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain waktu, dan jangan lupa setiap hari Senin dan sampai Sabtu kita terus ada education program, yaitu di sore hari jam 4 dan kemudian di malam hari seperti malam ini ada 2 acara education program dan acaranya di VLive atau VTuber Live, di mana kisah seorang VTubers ya yang akan mereka menyampaikan sesuatu berupa tips and trik dan kisah-kisahnya. Terima kasih, saya Mr. Nyonyo, saya undur diri. Terima kasih untuk Ibu Siti. Ya, salam, satu pengaruh long life YouTube. Oke, long life YouTube, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.